Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Pesugihan Tumbal Janin bagian 8 karya Ratna Dewi. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Ratih. Aku yang masih sedikit pusing, lantas meminum obat selepas sarapan. Aku tak tahu kenapa setelah Bang Rehan membuang bungkusan hitam berisi peralatan bayi itu, tubuhku pun merasa lebih enakan. Aku tak lagi menggigil, hanya kepalaku saja sedikit nyeri. Mungkin karena selalu mengingat kejadian-kejadian yang baru saja aku alami. Aku pun tetap duduk di kursi kayu sambil memperhatikan Bang Rehan yang sedari tadi tak ada diamnya. Selepas makan, ia langsung mencuci piring dan lanjut mencuci baju. Aku yang merasa kasihan pun lantas beranjak ingin membantunya. Aku berjalan menuju kamar mandi, tempat Bang Rehan mencuci baju. "Mari Bang, aku bantu." "Gak usah lah dek, biar aku aja yang cuci pakaian yang menumpuk segunung ini. Mungkin kamu kemarin habis bongkar gudang ya?" Aku yang heran melihat ucapan Bang Rehan pun sontak membuang nafas dengan kasar. "Ya ampun bang, baju cuma 2 pasang aja kamu bilang segudang." Ia pun sontak terkekeh. Memang dia kalau bicara denganku kadang agak berlebihan. Alasannya biar tidak boring. "Udah dek, kamu duduk aja di sana. Kapan lagi aku bisa bantu kamu? Toh sekarang kan aku lagi libur kerja." Aku pun kembali duduk di kursi seperti yang Bang Rehan pinta. Namun setelah aku perhatikan cara mencucinya, ya ampun bang, pantas aja baju dasterku banyak yang robek. Kamu nyikatnya kenceng banget ya." "Enggak lah dek, perasaanku kalau nyikatnya pelan-pelan gak bersih. Jadi selama ini aku nyucinya gak bersih dong bang." "Bukan gitu loh dek. Aduh kacau nih, Perang Dunia Kedua akan segera dimulai kayaknya." Aku pun sontak melotot mendengar ucapan Bang Rehan, lalu beranjak dari tempat dudukku dan mencubit pinggangnya. "Aduh dek, sakit tahu." "Enggak kok bang, aku rasa." "Iyalah enggak, coba sini kamu yang kucubit, gantian biar ada rasanya." Aku pun cengengesan, lalu kembali ke tempat dudukku. Selesai semua pekerjaan, lantas kami pun duduk di teras depan rumah sambil sesekali berbincang dan bercanda dengan Bang Rehan. Lalu lewatlah Kang Jaka dari arah depan rumah. "Mau kemana Kang?" tanya Bang Rehan. "Ini, mau ambil daun jati buat bungkus nasi besok. Kan mau 7 harian almarhum Ijal, anaknya Yuk Darmi itu loh." "Oh iya, mari saya bantu Kang," tawar Bang Rehan kembali. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Sudah 1 minggu saja sejak kejadian naas menimpa Ijal. Semua itu tak lain adalah perbuatan Mbok Dariem yang mengejar harta. Para warga yang hendak kenduri pun langsung mengambil daun jati di pohon rimbun ujung jalan sana. Karena di masa itu belum ada kertas pembungkus nasi, namun hanya daun jati dan alas daun pisang saja. Kang Jaka yang memanjat dan memetik daun jati, sedangkan Bang Rehan yang mengumpulkannya di bawah. Setelah selesai memetik dan mengumpulkan daun yang cukup banyak, tak terasa jam pun menunjukkan pukul 12 tengah hari. Kang Jaka pun gegas turun dari pohon yang cukup besar itu. Karena hujan yang turun malam tadi membuat batang pohon sedikit licin. Kang Jaka yang kurang hati-hati akhirnya menginjak dahan yang cukup basah, dan licin pun akhirnya tergelincir. Dan bruk! Kang Jaka sontak terjatuh cukup kencang, membuat aku yang memperhatikan dari teras rumah sangat terkejut. Begitu juga dengan Bang Rehan. Aku pun berlari ke arah mereka berdua. Wajahnya yang meringis karena menahan sakit. Kang Jaka tergeletak di tanah dengan kaki yang tak bisa digerakkan.
Bang Rehan yang coba menolong pun tak mampu mengangkat tubuh Kang Jaka. Akhirnya aku pun coba untuk meminta tolong warga sekitar. Dua orang lelaki, yang tepatnya adalah tetangga kami pun gegas berlari untuk menolong Kang Jaka. Mereka bertiga pun lantas mengangkat tubuh Kang Jaka juga dengan kesulitan. Padahal postur badan Kang Jaka tidak terlalu besar. Namun sudah 3 orang yang memapah, tetap saja terasa sangat berat. Aku hanya bisa mengikuti mereka dari belakang, karena aku pun tak dapat membantu banyak karena perutku yang telah buncit. Saat Kang Jaka diangkat, tiba-tiba harum bunga melati sangat kuat menusuk hidung. Namun kenapa bapak-bapak yang lain sepertinya biasa saja ya? Apa cuma aku yang merasakannya? Aku yang baru saja berlalu dari pohon jati itu merasa ada hembusan angin pelan di leherku, hingga sukses membuat bulu kuduku meremang. Aku pun mempercepat langkahku. Namun, Kak Rati, aku pun tersentak dan kaget ketika mendengar suara bisikan yang sangat jelas memanggil namaku dari arah belakang, yaitu pohon jati. Aku pun refleks menoleh ke arah pohon itu. Mungkin saja memang ada orang, pikirku. Kulihat sekitaran bawah pohon yang rindang tersebut, namun tak ada satu orang pun di sana. Aku pun kembali melangkahkan kaki perlahan dan Kak Rati. Suara itu kembali muncul hingga menghentikan langkahku. Kupandangi kembali sekitaran pohon tadi, namun nihil. Tetap saja tak kulihat siapapun. Namun kulihat ada yang sedikit aneh. Kenapa dahan-dahan pohon itu bergerak cukup kencang ya? Seperti ada yang sengaja menggoyangkannya. Tapi bukannya tak ada lagi orang di atas sana. Siapa yang manjat lagi ke atas pohon ya? Padahal ini jam 12 loh, pikirku. Aku pun memperjelas penglihatanku. Namun benar saja ada orang di atas sana. Namun seperti anak-anak, karena tubuhnya yang tidak terlalu besar. Kukucek mataku untuk memperjelas karena aku pun penasaran anak siapa yang memanjat pohon yang cukup tinggi itu di tengah hari seperti ini, dengan maksud ingin menyuruhnya turun. Dan setelah aku tahu siapa yang ada di sana, sontak mataku terbelalak dengan jantung yang berdegup kencang. Siang itu padahal keadaan sedang mendung, namun tetap saja membuat tubuhku terasa panas dan keringat yang mulai membanjiri. Anak itu melambai ke arahku dengan senyuman yang menyeringai dan kembali memanggil, Kak Rati. Dek. Aku pun kembali tersentak dan terkejut. Ijal? Ku perjelas lagi pandanganku, memastikan bahwa yang kulihat itu memang benar Ijal. Kak Rati, tolong aku, Kak. Suara itu keluar dari anak yang ada di atas pohon. Aku enggan beranjak ke sana karena aku tahu pasti sosok itu bukanlah Ijal yang sebenarnya. Karena Ijal yang sesungguhnya itu telah meninggal. Dahan pohon itu tetap bergoyang. Setelah diperhatikan, ternyata sosok yang berwujud Ijal itu tidak memiliki kaki. Kedua kakinya putus dengan masih meneteskan darah segar dari ujungnya, membuat aku semakin bergidik ngeri. Setelah melihat pemandangan tak biasa seperti tadi, aku pun hendak berlalu pergi dari tempat itu. Namun urungku lakukan karena tiba-tiba sosok Ijal itu menangis terseduh. Suara tangisannya sangat pilu membuat siapa saja yang mendengarnya pun merasa sangat iba. Hatiku begitu teriris saat Ijal berkata, "Tolong aku, Kak. Di sini begitu sakit." Aku pun menoleh ke arah wajah Ijal itu. Namun suara tangisan yang semula ku dengar malah berubah menjadi suara tawa yang sangat keras dan melengking membuat gendang telingaku seakan mau pecah. Sosok wajah Ijal yang semula kulihat pucat itu pun berubah. Saat tetesan darah yang jatuh ke tanah, darah itu berasal dari hidung dan matanya. Mata yang begitu banyak mengeluarkan darah itu pun
perlahan mulai menonjol seperti ingin keluar. Dan sekejap saja, plok, mata itu pun copot dari tempat asalnya dan jatuh ke tanah dengan menggelinding ke arahku. Mataku sontak terbelalak. Aku begitu terkejut hingga tersentak mundur ke belakang. Bau anyir serta bangkai pun ikut serta menusuk lubang hidung hingga membuatku mual. Aku yang melihat kejadian tersebut langsung memutar arah hendak berlari. Aku terus saja melajukan kaki dengan sekuat tenagaku. Namun, aku tidak langsung lari pulang ke rumah. Karena aku tahu di rumah tidak ada siapapun di sana. Jadi, aku memutuskan untuk menyusul Bang Rehan dan yang lainnya menuju rumah Kang Jaka yang letaknya ada di sebelah rumah Yuk Darmi. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku tetap fokus melihat ke depan agar cepat sampai tujuan, pikirku. Namun sudah lama aku berlari, kenapa tidak sampai-sampai ya, pikirku. Aku pun menghentikan laju kakiku dan memandang sekitar. Namun, dek, jantungku seakan berhenti berdetak saat aku menyadari bahwa aku hanya berlari dan memutari pohon jati tersebut. Aku menangis terseduh. Suara cekikikan yang berasal dari sosok yang menyerupai Ijal itu pun kembali bersuara. Namun suaranya lebih kuat dari sebelumnya. Hingga telingaku sangat sakit. Ku coba menutupnya dengan kedua tanganku. Namun semua percuma. Karena suara itu seperti telah memenuhi kepalaku hingga begitu nyeri yang kurasakan. Air mata menetes dengan derasnya bersama dengan keringat yang terus mengucur. Aku berjongkok dan memeluk lututku. Aku gemeteran. Rasa takut ini tak mampu lagi aku kendalikan. Bibirku terkunci untuk sekedar berteriak meminta tolong. Ingin kembali berlari, namun semua percuma aku lakukan. Karena aku tak dapat beranjak dari tempat ini. Tiba-tiba pikiranku pun terlintas untuk berdoa, Ratih. Aku pun berdoa sebisa yang aku hafal. Meskipun bibir masih tidak dapat digerakkan, namun hatiku tetaplah dapat berkata. Ku pejamkan mata, ku tenangkan pikiran, ku fokuskan bacaanku pada ayat yang aku lantunkan dalam hati. Membuat tubuhku yang semula panas akan keringat itu kembali terasa sangat sejuk, seperti dihembuskan angin dan embun pagi. Dan akhirnya, alhamdulillah, suara lengkingan menyeramkan itu tak lagi ku dengar. Ku coba untuk membuka mata. Aku menoleh ke atas pohon jati. Tak lagi kutemukan sosok Ijal di atas sana. Bola mata yang menggelinding dekat kakiku pun tak lagi kutemukan. Hatiku pun lega karena telah terlepas dari teror Ijal yang misterius itu. Aku pun gegas bangun dan berlalu dari bawah pohon jati tersebut dan menyusul Bang Rehan yang saat ini ada di rumah Kang Jaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap mereka serentak. Kamu kok lama banget sih, Dek? Bukannya tadi kamu langsung ikut kemari juga? Sambil tersenyum kaku, aku pun menjawab, Iya bang, tadi aku tutup pintu dulu, takut ada ayam masuk. Oh, tutup pintu kok sampai keringetan banyak begitu sih, Dek? Kayak habis ngejar maling ayam aja. Ucap Bang Rehan itu sontak membuat orang yang ada di dalam rumah Kang Jaka itu terbahak. Ih, gerem banget lihat Bang Rehan. Tahu istrinya ketakutan malah dibuat bercanda. Kalau di rumah tadi udah kutabok mungkin, pikirku. Mungkin kalau dia tahu kejadian yang baru aja aku alami itu terjadi sama dia, mungkin dia udah pingsan. Tapi biarlah, nanti aku akan ceritakan padanya saat sampai di rumah. Aku ingin melupakan dan menenangkan diri dulu di sini. Kulihat istri dari Kang Jaka membawa teko berisi air minum
dan menyuguhkannya untuk kami yang duduk di atas ubin beralaskan tikar. "Kang Jaka, kenapa bisa jatuh tadi?" tanya Bang Rehan. "Iya, tadi saya terkejut karena saya nginjek ulet bulu yang besar, warnanya hitam lagi. Geli bener saya." Dek, jantungku pun tersentak mendengarnya. Jangan-jangan itu juga sosok yang mengganggu aku juga. Semua yang mendengar pun hanya mengangguk mendengar ucapan Kang Jaka, karena tak seorang pun yang melihat ulat tersebut. "Kang Jaka sudah tidak apa-apa kan? Kami mau pamit pulang dulu," ucap dari warga yang ikut membantu Kang Jaka tadi. "Saya dan istri saya juga mau pamit juga, Kang," ucap Bang Rehan kembali. "Iya, terima kasih ya bapak-bapak, sudah mau menolong saya." Kami pun bergegas berjalan pulang. Ketika sampai di rumah, Bang Rehan pun menggelengkan kepalanya. "Oh alah dek, katanya tadi pintunya sudah kamu tutup, tapi kok malah melongo semua. Lihat nih ayam tetangga, pada berdendang semua dalam rumah." "Gimana ceritanya bang ayam berdendang?" "Ya berdendang lah, kayak lagi pesta pora dan ngadakan dangdutan. Kalau udah ada dangdutan kan pasti berdendang." Aku membuang nafas kasar, lalu, "Memang belum kututup tadi pintunya bang." "Terus kamu tadi bilang udah ditutup. Mulai bohong ya." Lalu mencubit pipiku. "Bukan maksudku untuk bohong bang, cuma aku gak enak aja mau cerita kejadian yang aku alami tadi waktu abang nganter pulang Kang Jaka." "Emang kejadian apa dek?" "Tadi aku tuh ketemu Ijal, dia ada di atas pohon." Mata Bang Rehan sontak terbelalak dan menatapku dengan serius. "Yang bener dek." "Bener bang." Lalu aku pun menceritakan kejadian yang aku alami pada Bang Rehan. Sesekali mata Bang Rehan kembali terbelalak, lalu menelan salivanya sendiri. "Abang sih tadi pakai bercanda aku habis ngejar maling ayam lagi. Karena tahu aku yang gemetar dan keringetan. Maaf dek, abang benar-benar gak tahu kalau kejadiannya seperti itu. Kalau tahu gitu, bagus abang nolongin kamu duluan lah daripada orang lain." Siang itu selepas makan siang, aku pun mengambil beberapa pakaian dengan niat ingin menyetrikanya. Aku pun membakar beberapa batang kayu untuk menyiapkan bara api yang ingin kugunakan. Setelah bara api kurasa lebih dari cukup, aku pun memasukkannya dalam setrika besi dengan ukiran ayam jago di atasnya. Sesekali kupercikan air di atas baju yang ingin aku gosok, karena aku tidak merusak baju karena setrika yang sangat panas. "Dek, buatin kopi dong, setengah gelas saja." "Iya bang, kamu tunggu sebentar ya." Aku pun meletakkan setrika di atas piring seng agar tidak mengenai pakaian yang lain selagi aku membuat kopi. "Ini bang kopinya." "Terima kasih ya dek." Aku pun lanjut menyetrika pakaian yang tertunda sejak tadi. Kulirik Bang Rehan yang sedang mencari sesuatu dalam laci lemari hias. Setelah menemukannya, ia pun begitu serius membaca buku yang telah ia temukan tadi. "Baca apa sih bang?" "Ini dek, baca buku nikah." "Buat apa baca buku nikah bang?" "Iya dek, aku lagi nyari sesuatu di sini." "Nyari apa sih bang?" Aku pun mulai penasaran karena dia memegang buku nikah serta KTP. "Ini dek, lagi bandingkan buku nikah sama KTP ku." "Bandingin gimana bang?" "Iya, ini di KTP ada masa berlakunya atau kadaluarsa gitulah. Tapi kalau di buku nikah kok nggak ada ya? Kapan kadaluarsanya?" Aku yang mendengar penjelasannya sontak menoleh dan melotot. "Jangan macem-macem lah bang, aku lagi pegang setrika panas loh. Sini, ku setrika bibirmu dulu."
biar langsung muncul tanggal kadaluarsanya. Ia pun langsung terkekeh dan menghirup kopi yang telah kusuguhkan tadi. Aku kan cuma bercanda loh, Dek. Aku pun langsung menyelesaikan tugasku dengan cepat. Rasanya pinggangku terasa nyeri untuk duduk terlalu lama. Selesai menyetrika, aku pun lalu merebahkan tubuhku di atas kasur kapuk yang sudah sedikit keras kurasa. Aku mengelus perutku yang membuncit. Kamu harus kuat, Nak. Ibu akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu. Meskipun saat ini jiwaku telah begitu lemah karena stres yang kualami tiap harinya. Namun harus semangat karena ada nyawa yang hidup dalam janinku untuk terus kuperjuangkan. Berdoa dalam ibadah juga telah kulakukan untuk keselamatanku juga anak dalam rahim ini. Namun jika orang itu masih mengincar bayi ini, maka teror akan tetap terus menghantui hidupku. Aku menarik nafas perlahan dan membuangnya dengan kasar. Usia kehamilanku genap menginjak 7 bulan. Sesuai dengan arahan Kiai Husin, aku harus lebih banyak berdoa dan meminta pertolongan pada yang di atas. Karena yang dapat menolongku dan anakku adalah aku sendiri. Samar ku dengar suara azan asar. Bang Rehan pun mengajakku untuk segera mengambil wudhu untuk sholat bersamanya. Memang dia adalah orang yang cukup sabar dalam menghadapi sikapku yang seringkali berubah-ubah selama hamil. Jiwaku yang sangat terganggu inilah yang seringkali membuat hilangnya akal sehat. Hingga terkadang dalam tawaku bisa tiba-tiba berubah menjadi sangat sedih dan menangis. Dengan aku yang sering di rumah seorang diri, membuat aku lupa akan kewajibanku. Kesunyian dalam kepala serasa bersarang dalam benak. Hingga terkadang aku merasa hanya hidup sendirian, tanpa ada seorang pun yang mampu mengisinya. Aku pun beranjak dari tempat tidur untuk pergi ke kamar mandi dan bersiap sholat berjamaah bersama Bang Rehan. Sholat pun berakhir dengan ucapan salam. Aku pun merasa sangat bahagia jika Bang Rehan libur kerja. Karena sejenak jika bersamanya, hidupku serasa sangat berharga. Namun tidak mungkin ini terjadi secara terus-menerus. Karena dalam waktu dekat, kami juga membutuhkan uang yang cukup besar untuk persiapan kelahiranku. Aku pun menyalami imam yang ada di hadapanku saat ini. Tak terasa bulir air menetes dari sudut mata. Kamu nangis, Dek. Bang Rehan memegangi pipiku dengan kedua tangannya, lalu mengusap perlahan air mataku dengan telapak tangannya. Kamu kenapa sedih, Dek? Bang, aku gak kuat menjalani semua ini. Aku lelah sekali rasanya, Bang. Aku ingin menyerah. Aku gak sanggup lagi. Kamu jangan ngomong gitu, Dek. Kamu harus kuat demi buah hati kita. Meskipun aku gak tahu kamu itu mencintaiku atau tidak, aku gak peduli. Karena aku tuh sayang banget sama kamu, Dek. Memang kita bersama itu hanya dari perjodohan kedua orang tua kita. Tapi abang itu serius sama kamu, Dek. Abang janji akan bahagiain kamu. Abang gak mau kehilangan kamu, Dek. Bang Rehan pun ikut meneteskan air matanya. Ia terisak dalam tangisnya, lalu memelukku dengan erat. Seakan ia benar-benar takut kehilanganku serta buah hatinya, karena ku dengar degup jantungnya berpacu kencang saat aku meletakkan telingaku di atas dada badannya ketika ia memelukku. Aku melepas pelukannya. Tak ingin kesedihan ini semakin berlarut-larut. Bang Rehan menatapku lekat-lekat sambil mengelus pucuk kepalaku secara berkata, sebenarnya abang mau nemenin kamu terus. Abang tahu kamu itu hidup semakin tertekan, Dek. Tapi abang juga harus mencari nafkah untuk kita dan calon jabang bayi dalam rahimmu. Maafkan abang ya, Dek. Abang gak bisa menjadi suami yang baik untukmu. Abang udah terlalu baik menurutku, Bang. Aku juga bersyukur bisa mendapatkan suami yang cukup bertanggung jawab terhadap keluarga seperti abang.
Aku juga minta maaf, belum bisa jadi istri yang seperti abang inginkan. Bang Rehan pun kembali memelukku dengan derayan air mata, seakan enggan untuk melepaskannya. Hari ini Bang Rehan kembali libur kerja dengan niat ingin mengajakku ke rumah almarhum kedua orang tuanya untuk bersilaturahmi dengan kakaknya yang tinggal di sana. Aku pun turun dari sepeda yang dinaiki oleh Bang Rehan serta aku. Kakak kedua Bang Rehan menyambutku dengan hangat dan ramah. Namun berbeda dengan kakak pertamanya yang memiliki rumah mewah tepat di samping rumah orang tuanya itu. Ia enggan untuk sekedar menyapaku, karena hanya dialah yang memang kurang setuju akan perjodohanku dengan Bang Rehan. Salah satu penyebabnya adalah karena aku terlahir dari golongan keluarga kurang mampu. Dia adalah saudara Bang Rehan yang terbilang sangat senang dan kaya. Kakak pertamanya bernama Mariana, berbanding terbalik dengan kakak keduanya, yaitu Karsih, yang hidupnya serba kekurangan karena suaminya yang hanya bekerja serabutan. Namun dialah yang selalu berlaku baik padaku, selayaknya sudah dianggap seperti adik kandungnya sendiri. Aku pun beranjak ke rumah Kak Mariana untuk menyelaminya. Ia yang duduk di teras depan rumahnya menyambut kami dengan senyuman masam, tanpa menyuruh kami untuk masuk ke dalam rumahnya. Aku yang merasa hadirku tak diharapkan itu pun beranjak menuju rumah Kak Karsih. Ia yang begitu senangnya akan kehadiranku serta Bang Rehan pun tak segan merangkul dan mengajakku untuk masuk dalam rumah yang ia tempati. Tidak lain adalah rumah peninggalan kedua orang tuanya mereka. Pernah waktu baru-baru menikah, aku diajak Bang Rehan untuk tinggal bersama Kak Karsih dalam satu rumah. Namun aku menolaknya karena aku yang pernah mendengar bahwa Kak Mariana yang mengatakan nantinya aku hanya bisa jadi benalu di sana karena hanya bisa menumpang. Itulah alasanku kenapa menolak ajakan Bang Rehan. Ucapan dari kakak pertamanya itulah yang mampu melukai hatiku, hingga sakitnya masih kurasakan hingga saat ini jika aku mengingat semuanya. Dek Ratih, mari makan dulu sama kakak. Ucapan Kak Karsih selalu membuat jiwaku sejuk. Iya kak. Kakak masak apa tadi? Kakak masak tumis pakis. Tadi pagi cari di kebun sawit milik tetangga. Ayo dek, kita makan dulu. Udah siang juga. Kita cicip masakan Kak Karsih. Dia kalau masak selalu enak loh, sama kayak kamu. Aku pun tersenyum seraya mengangguk. Kak Karsih pun menyendokkanku sepiring penuh nasi serta sayur yang telah ia masak. Udah kak, gak usah repot-repot. Ratih bisa ambil sendiri kok. Lagian ini terlalu banyak kak. Gak apa-apa Ratih, toh kamu jarang-jarang kemari. Makanlah yang banyak agar kamu dan bayimu kuat. Ucapannya pun mampu memberi sedikit kekuatan untukku yang ingin menyerah ini menjadi sedikit semangat. Oh iya, ngomong-ngomong ini udah berapa bulan ya Ratih usia kehamilanmu? Sudah genap 7 bulan kak. Oh, alhamdulillah. Tidak terasa ya. Kakak senang banget dengernya. Berarti sudah bisa kamu lakukan. Lakukan apa kak? Tanyaku yang penasaran. Setiap subuh ataupun baru bangun tidur di pagi hari, kamu harus langsung berjalan ke arah belakang dan membuka pintu dapur lalu keluar. Tidak apa-apa, sampai depan pintu saja sudah cukup. Lalu meludahlah ke arah kiri. Lalu kamu boleh masuk kembali sekedar untuk tidur ataupun sholat. Itu fungsinya buat apa kak? Fungsinya adalah agar kelahiranmu lancar. Diibaratkan pintu dapur itu adalah pintu keluar dari sang jabang bayi waktu lahiran. Dan meludah ke arah kiri itu fungsinya membuang balak dan bencana yang sebelumnya menempel dari sang bayi dan ibunya. Itu yang kakak lakukan waktu hamil keempat anak kakak. Dan alhamdulillah
semua lancar tanpa ada gangguan apapun. Karena almarhumah ibu yang memberitahu itu, aku pun mengangguk karena aku paham pada saat itu mitos dan adat istiadat masih sangat berlaku pada zamannya. Iya Kak Ratih, akan coba amalkan ajaran kakak. Bang Rehan hanya tersenyum dan sesekali mengangguk, membenarkan perkataan Kak Karsi sambil mendengarkan perbincangan kami. Anak-anak kakak kemana? Tanyaku yang heran karena rumahnya sunyi. Biasalah Dek Ratih, lagi main sama anak tetangga lainnya. Bentar lagi juga pulang. Anak Kak Karsi ada 4 orang dengan umur berkisar 2 tahun saja. Yang paling besar kelas 6 SD, yang kedua kelas 4, yang ketiga kelas 2 SD, dan yang kecil masih berumur 4,5 tahun dan belum sekolah. Aku pun membereskan bekas makan kami bertiga, karena suami dan Kak Karsi yang tidak di rumah karena bekerja kuli bangunan. Jadi suami Kak Karsi membawa bekal untuk makan siangnya. Udah Ratih, biar kakak aja yang beresin piringnya. Kamu duduk aja, nanti kamu kecapean lagi. Gak apa-apa Kak, biasanya juga kerja ginian di rumah. Kamu pasti gak pernah bantuin istrimu ya Rehan. Celoteh Kak Karsi memarahi adiknya itu. His, kakak ini, selain adik kakak ini paling ganteng, dia juga rajin tahu. Dengan pedenya Bang Rehan berucap sambil menyisir rambutnya dengan jari-jari tangan. Awas aja ya, kamu buat adik perempuan kakak ini sampai kelelahan. Iya Kak Karsi, Bang Rehan sering kok bantuin kerjaan Ratih. Kalau pagi dan jika ia libur kerja, juga bantuin aku. Ucapku pada Kak Karsi yang masih aja mengomeli adik laki-lakinya itu. Tuh kan benar Kak, kakak sih gak percaya sama ucapan adiknya sendiri. Aku itu mana pernah bohong Kak. Kalau kibulin orang sering, lalu ia pun terbahak. Itu sama aja kampret. Kami pun terbahak bersama mendengar candaan dari kakak beradik yang terasa sangat hangat menurutku. Hari pun mulai gelap. Awan hitam mulai menyelimuti langit, padahal hari masih siang. Tapi karena mendung, maka siang itu terasa hampir menjelang malam. Kak, adikmu yang baik hati dan tidak sombong ini mau pamit dulu. Karena adikmu ini sedang kenyang, jadi kami memutuskan untuk pulang. Ibaratkan aku ini pacat lah Kak. Kalau pacat itu kan kalau udah puas hisap darah dan kenyang dia langsung jatuh. Kamu ini Bang, gak gitu Kak. Kami mau pulang karena langitnya udah gelap, takut kehujanan juga. Ya udah kalau gitu nginep aja di sini, barang 1 malam aja Ratih. Kapan-kapan kami akan kemari dan nginep di rumah kakak. Tapi sekarang kami gak bisa Kak, karena bapak dan ibu gak tahu kalau kami kemari. Takutnya kalau kami gak pulang nanti mereka mencari kami. Ya udah gak apa-apa, hati-hati di jalan ya Ratih. Kirim salam sama bapak dan ibu. Ya elah Kak, kirim salam doang. Kirim makanan kek, atau kirim uang gitu. Celoteh Bang Rehan pun sontak membuatku terbelalak. Kak Karsi pun sontak melepas sendal. Lalu, ngomong sekali lagi tak tabok kau ya Rehan. Bang Rehan pun hanya berlari kecil dan kembali terbahak mendengar omelan dari kakaknya itu. Maafin Bang Rehan ya Kak, dia kalau ngomong emang suka asal aja. Iya Dek Ratih, gak apa-apa. Kakak udah tahu watak Rehan dari dulu. Memang suka bercanda gitu. Kami pamit ya Kak, sambil menyalami Kak Karsi. Iya, hati-hati ya Ratih. Aku dan Bang Rehan pun berjalan menuju rumah Kak Mariana untuk berpamitan. Namun ketika ia tahu kami yang menuju rumahnya dari kejauhan, ia langsung menutup pintunya rapat-rapat. Ya udahlah Dek, kita nggak usah pamit sama dia. Kakakku yang satu itu memang agak kurang waras. Hus, nggak boleh ngomong gitu Bang. Itu kan kakak kandung kamu. Kami pun beranjak menuju sepeda dan kembali Bang Rehan berkata,
Kak, kami pulang. Ya Rehan, hati-hati naik sepedanya. Pelan-pelan aja. Loh kak, pembalap mana bisa pelan-pelan? Ucap Bang Rehan sambil tersenyum. Dasar gendeng kamu ya Rehan. Dibelangi susah bener. Bang Rehan pun langsung menggayuh sepedanya sambil melambai ke arah kakak yang ia tinggalkan. Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Pesugihan Tumbal Janin. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.